Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Ani Puryanti, NIM 210201075. Prodi PGMI mata kuliah psikolog. Di sini saya akan membacakan jawaban psikolog semester 1. Di antaranya adalah faktor keluarga. Psikolog memiliki arti keilmuan yang mempelajari tentang ilmu jiwa. Keluarga itu merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah satu dengan yang lain. Diartikan sebagai suatu rumah tangga yang hubungan darah atau perkawinan dan memiliki struktur yang sah. Ada ibu, ada ayah, juga ada anak yang disebut juga keluarga inti. Kemudian faktor dalam diri sendiri dan juga lingkungan. Ketika manusia dilahirkan sampai tumbuh dan berkembang, bahkan hingga bisa mandiri dan dewasa, sudah jelas bersama orang tua atau keluarga. Begitu juga dikenal manusia pertama kali, yaitu orang tua atau keluarga. Peran keluarga di sini dalam pendidikan anak tentu sangatlah penting sekali. Apabila individu tersebut sudah bisa melepaskan diri dari keluarga, ia akan berinteraksi dengan lingkungannya yang lebih luas dan lebih beragam, yang mungkin terkadang menyebabkan seseorang tidak teguh pendirian, akan mengalami permasalahan dan juga mengalami perdebatan di luar. Terkait orang di sekitar kita atau di lingkungan kita, coba kita bisa membayangkan terkadang kita bisa bertemu setiap saat. Jika bertemu seseorang, kita pun akan menemukan cerita baru dan kita dapat menyimpulkan setiap individu itu memiliki cerita tersendiri dan kita bisa menemukan karakter masing-masing yang belum tentu sama dengan kita. Kemudian yang ketiga itu ada karakteristik penyesuaian diri, yaitu memiliki kesanggupan merespon frustasi, konflik, dan stres secara wajar. Sehat dan profesional, dapat mengontrol dan mengendalikan sehingga dapat memperoleh manfaat dan harus menerima kenyataan serta kesedihan yang mendalam. Kemudian ini terkait ego, ada id, ada ego, dan ada super ego. Di sini yang dikatakan id ini adalah yang dikatakan id ini berdasarkan teori psikoanalisa kepribadian manusia itu terdiri atas 3 sistem, yaitu ada id, ego, dan super ego. Id, ego, super ego, ketiga hal tersebut saling terpisah namun saling berinteraksi. Id, hal yang mendasarkan personalitas seseorang yang dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Contohnya makan dan minum. Kemudian yang B, ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan id dan cara yang dapat diterima secara sosial. Contohnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan dan dirasakan id jika keinginan tidak segera diwujudkan. C, super ego, aspek moral dari suatu kepribadian yang dapat dari penguasaan atau pengasuhan orang tua, juga norma-norma dan nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral, juga penilaian tentang benar dan salah. Kemudian yang keempat itu ada proses berpikir dan inteligensi. 1.
termasuk ini ada inteligensi, itu adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, memecahkan masalah, memproses sesuatu, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada lingkungan. B. Tentang memori dan kognisi. Memori itu merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita untuk mengolah, menyimpan, dan menerima informasi. Kemudian kognisi itu adalah suatu proses yang berhubungan dengan memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.